Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asikin dari kelas manajemen 223D yang akan memaparkan materi resume saya yang berjudul Rekrutmen dan Seleksi. Rekrutmen dan seleksi merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas atau unggul sesuai kebutuhan organisasi. Salah merekrut SDM akan berdampak fatal bagi perusahaan, seperti salah memilih jodoh akan menimbulkan persoalan dalam sebuah rumah tangga. Masing-masing menerapkan caranya yang dianggap paling efektif agar rekrutmen tersebut tidak membebani organisasi atau bahkan tidak mampu merekrut SDM unggul karena calon SDM sudah terutama lebih dahulu atau SDM yang berhasil direkrut dengan biaya yang cukup mahal namun akhirnya resign karena dirasa tidak memenuhi harapan. Hukum supply dan demand akan berlaku di dunia kerja. Artinya, manakala SDM sudah beralih bahwa bekerja mandiri itu lebih nyaman dan menguntungkan, maka perusahaan akan kesulitan memperoleh tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang berkualitas dengan sendirinya. Perusahaan akan mengalami krisis tenaga kerja berkualitas dan ini akan berakibat fatal untuk sebuah perusahaan. Para manajer HRM harus sudah mengantisipasi lebih awal dan membuat peta jalan SDM di perusahaannya agar mampu merekrut dan mempertahankan SDM unggul yang sudah ada dan merekrut yang baru. Poin kedua, tujuan rekrutmen dan seleksi. Tujuan utama perekrutan yaitu untuk menunjukkan seseorang ke tim kerja yang dapat melakukan pekerjaan yang diinginkan untuk memenuhi standar kinerja yang disyaratkan oleh perusahaan. Meskipun ini adalah tujuan yang disyaratkan oleh perusahaan, ada 5 tujuan lain yang mempengaruhi caranya untuk memenuhi tujuan utama, yaitu 1. Perlu efisiensi anggaran perusahaan, yang kedua bersikap adil, yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di masa depan dan serta kebutuhan sekarang, 4. Untuk konsisten dan loyal terhadap perusahaan, dan yang kelima mengelola wajah publik perusahaan yang diperlukan dalam membangun corporate branding. Adapun pemanfaatan teknologi, revolusi cloud dalam Harris, istilah cloud muncul di awal tahun 1990-an terkait layanan komunikasi data dalam telekomunikasi dengan menggunakan virtual private network. Teknologi cloud computing memiliki prinsip yang sama dalam menyediakan lingkungan yang dapat dialokasikan secara dinamis untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengertian cloud computing berdasarkan National Institute of Standards and Technology, karakteristik penting dari cloud computing adalah 1. Layanan mandiri sesuai permintaan penyediaan otomatis, yang kedua akses jaringan yang luas atau dapat diakses oleh perangkat jaringan apapun, yang ketiga pengumpulan sumber daya atau model multi-tenancy dengan kemandirian lokasi, yang keempat elastisitas cepat atau pelaksanaan beban otomatis, dan yang kelima mengukur layanan atau dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan. Cloud computing dapat meningkatkan pengelolaan SDM menjadi lebih baik, setidaknya dalam proses atau tugas utama, yaitu proses perekrutan, proses onboarding, administrasi SDM, kinerja karyawan, dan pemantauan karir. Adapun proses rekrutmen dan seleksi, kebutuhan SDM, pengumuman, pendaftaran, seleksi, hasil penempatan. Yang pertama, kebutuhan. Yang kedua, proses penrekrutan. Yang ketiga, proses orientasi. Yang keempat, administrasi SDM. Dan yang kelima, kinerja karyawan. Adapun manfaat cloud untuk fungsional SDM juga cukup besar. Desain baru yang berfokus pada pengguna. Sebuah studi baru ini menunjukkan bahwa LinkedIn menawarkan lebih banyak informasi tentang seorang karyawan daripada sistem informasi jam yang tersedia untuk Xero. Adapun keamanan, yaitu masalah besar dan harus menjadikan perhatian utama dalam
diimplementasikan. Untuk mencapai tujuan menyediakan infrastruktur cloud yang stabil, pengembangan harus memperbaiki masalah keamanan tertentu. Adapun kesimpulannya, singkatnya, kontribusi cloud dalam SDM secara signifikan mengubah cara high-risk dirasakan. Ini adalah peluang dalam hal kualitas layanan, perampingan proses, dan pengurangan biaya. Bisnis, jika belum melakukannya, harus memeriksa kematangan high-risk mereka dan menilai apakah akan bermanfaat untuk memindahkan semua atau sebagian dari high-risk mereka ke cloud. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.